Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 51 sampai dengan 56. Judul renungan hari ini, bersiap untuk bertarung. Penangkapan Yesus bukanlah peristiwa biasa. Ada pengkhianatan, kebingungan, kekerasan, dan bahkan ada seorang pria yang melarikan diri dari tempat kejadian dengan telanjang. Markus 14 ayat 51 sampai 52. Setiap hari, Yesus mengajar secara terbuka. Dia tidak berusaha menyembunyikan dirinya. Bahkan memang untuk itu dia datang. Kemanapun dia pergi, ada banyak yang mengikutinya. Pelayanannya tampil di depan orang banyak. Namun, ketika tiba pada penangkapan dan persidangan atas tuduhan palsu kepadanya, semuanya tiba-tiba menjadi sangat diam. Para pemimpin Yahudi beralih ke penjaga Romawi untuk membantu menangkap Yesus yang tidak pernah melakukan perlawanan apapun. Namun ada satu orang yang melakukan perlawanan. Matius tidak mengungkapkan identitas murid yang memotong telinga hamba imam besar, tetapi Yohanes menyatakannya. Yohanes memberitahu kita bahwa Petruslah yang menghunus pedangnya. Yohanes 18 ayat 10. Fakta bahwa setidaknya salah satu dari para murid membawa senjata. Kadang-kadang kita lupa bahwa mereka adalah orang biasa. Yudea bukanlah tempat yang aman untuk ditinggali, terutama pada saat-saat seperti Paskah. Yerusalem penuh sesak dengan orang-orang yang kecewa atas orang-orang Romawi. Pertempuran pecah terus-menerus, pencuri berkeliaran di setiap jalan, dan kekerasan terjadi di tempat-tempat tersembunyi. Para murid, seperti kebanyakan orang pada saat itu, membawa senjata pribadi untuk perlindungan. Bukan karena mereka membutuhkannya. Lagi pula mereka bergaul dengan anak Allah. Perlindungan apa lagi yang dibutuhkan seseorang? Jika ada orang yang dapat berjalan melalui jalan yang paling gelap dan paling kejam tanpa rasa takut, orang itu adalah orang-orang yang berjalan bersama Yesus. Dan itu adalah pelajaran yang dapat kita pelajari dari upaya Petrus untuk melindungi Tuhannya dari pasukan prajurit terlatih. David Gusyik pernah berkata, ketika Petrus bergerak dalam kekuatan duniawi, dia hanya memotong telinga. Tetapi ketika dia dipenuhi dengan roh, menggunakan firman Tuhan, Petrus menusuk hati untuk kemuliaan Tuhan. Efesus 6 ayat 12 memberitahu kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah spiritual. Kekerasan tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah apapun. Yesus tidak datang untuk berperang melawan yang terhilang. Dia mati untuk setiap orang berdosa, bahkan sebelum kita memiliki kesempatan untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kutukan atau pemuliaan kita tergantung pada respon kita terhadap pengorbanannya. Tetapi pengorbanan itu sendiri tidak hanya untuk mereka yang mau menerimanya. Pilihan ada di tangan kita, karena kasih Tuhan tanpa syarat. Ini berarti orang-orang yang kita lawan sama dikasihi oleh Tuhan seperti kita. Ingat bahwa keinginan Tuhan agar tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi semua harus mencapai pertobatan. 2 Petrus 3 ayat 9. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita mungkin hanya orang biasa. Kita memiliki hak untuk membawa pedang kita, tetapi apakah kita akan menggunakannya tergantung pada apakah kita memahami dengan siapa kita berjalan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pejuang. Kita memiliki hak untuk membela diri. Kita memiliki tanggung jawab untuk berperang dengan alat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.